준비됐어요 모두 보고 싶어서 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi dengan saya Siti Hurmisa dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember dari Tadris Bahasa Inggris tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang tasawuf di Indonesia dan neosufisme. Sebuah uraian lengkap mengenai tasawuf dan neosufisme. Ada yang tahu nggak apa itu? Oke lah, tasawuf itu sebagai dimensi spiritual Islam yang menekankan pada pemurnian jiwa dan pendekatan langsung kepada Tuhan, sehingga memiliki sejarah panjang dan perkembangan yang kaya di Indonesia. Nah, karena perkembangan ini, terutama setelah kemerdekaan, itu mengalami dinamika yang sangat menarik, termasuk munculnya interpretasi kontemporer yang dikenal sebagai neosufisme. Jadi, neosufisme itu merupakan sebuah interpretasi kontemporer. Itu yang pertama itu ada tasawuf tradisional di Indonesia. Tasawuf tradisional di Indonesia itu telah berkembang sejak abad ke-13 Masehi, seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara, yang memiliki pengaruh berbagai tarekat atau organisasi sufi dari berbagai penjuru dunia Islam. Seperti itu teman-teman, seperti tarekat dari Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syattariyah yang telah membentuk corak tasawuf itu sendiri dengan beragam di berbagai wilayah. Macam-macam itu tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Seperti karakteristik tasawuf di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bagian atau dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada sinkretisme. Sinkretisme itu merupakan integrasi ajaran tasawuf dengan budaya lokal yang sangat kuat. Karena hal ini tuh terlihat dalam berbagai ritual seperti upacara maupun amalan yang bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan lokalnya. Terus contohnya itu kayak penggunaan bahasa Jawa atau Sunda dalam syair-syair sufi. Kan banyak sekali teman-teman syair-syair dari zaman dahulu itu yang menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Yang sering saya tahu bahasa Jawa. Kayak syairnya Gus Dur gitu. Terus kedua ada keterkaitan dengan pesantren. Banyak pesantren di Indonesia yang mengajarkan tasawuf sebagai bagian integral dari pendidikan agama Islam. Karena para kiai dan ulama pesantren atau kiai pesantren itu sangat berperan penting dalam melestarikan atau menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada fokus pada amaliyah. Fokus pada amaliyah itu menekankan pada praktik spiritualnya seperti zikir-zikir, wirid, muraqabah maupun riyadoh. Riyadoh itu latihan spiritual atau latihan keagamaan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi poin selanjutnya itu penggunaan bahasa lokal. Penggunaan bahasa lokal itu sangat disampaikan atau digunakan ya di ajaran tasawuf ini karena mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang lain atau dengan masyarakat. Hal ini pula itu menyebabkan lahirnya berbagai karya sastra sufi dalam bahasa-bahasa daerah karena bahasa-bahasa tiap orang itu berbeda-beda. Terus poin yang selanjutnya itu ada peran Wali Songo. Para Wali Songo itu merupakan tokoh penyebar Islam di Jawa yang paling besar perannya atau yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran ajaran Islam di Jawa. Terus pendekatan yang bijak itu dan akomodatif terhadap budaya-budaya lokal itu lebih disampaikan oleh peran Wali Songo itu sendiri karena mereka menggunakan pendekatan yang bil hikmah atau dengan hikmah dan mau izah hasanah atau nasihat yang baik dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Pokoknya sangat-sangat berpengaruh kalau urusan peran Wali Songo itu terhadap penyebaran ajaran Islam, terutama di Pulau Jawa. Terus kalau neosufisme itu merupakan interpretasi modern dari tasawuf yang muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Neosufisme itu memiliki berbagai ciri-ciri. Di antaranya itu ada universalisme. Yang pertama, itu lebih menekankan tentang kesatuan spiritualitas di luar batas agama dan budaya tertentu. Hal ini itu membuka dialog dengan berbagai aliran spiritualitas dan filsafat tentunya. Terus yang kedua itu ada modernisasi. Ciri yang kedua, modernisasi itu mencoba mengintegrasikan ajaran tasawuf dengan pemahaman ilmiah dan perkembangan zaman.
Contohnya itu kayak penggunaan pendekatan psikologi dalam memahami proses spiritualnya. Jadi lebih menggunakan pendekatan secara psikis untuk memahami proses keagamaannya, seperti itu. Terus ciri yang ketiga itu adalah etika sosial. Lah, etika sosial itu menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sosial, seperti ada keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini itu tercermin dalam berbagai gerakan sosial dan kemanusiaan yang dilandaskan oleh nilai-nilai sufi, seperti itu. Pokoknya sangat-sangat kelihatan kalau tentang spiritual ya. Terus yang keempat itu ada dialog antar agama. Dialog antar agama itu membuka diri untuk berdialog dengan penganut agama lain dalam rangka persatuan ya, dengan tujuan persatuan. Karena hal ini tuh didasarkan pada pemahaman bahwa semua agama pada dasarnya itu tujuannya sama. Semua agama apapun itu tujuannya itu cuma satu, hanya untuk mencapai kebenaran dan kebaikan, terutama di hadapan Allah SWT atau di hadapan Tuhan yang mereka sembah. Seperti itu. Karena hal ini tuh menjadi sangat relevan dengan kondisi di Indonesia yang majmuk. Terus ciri yang kelima itu ada kreativitas ekspresi. Jadi neosufisme itu seringkali mengekspresikan dirinya melalui berbagai media seni, seperti dari musik, sastra, maupun seni rupa, untuk menyampaikan pesan-pesan spiritualnya atau keagamaannya dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi kalau kita cara menyampaikan tentang keagamaan dengan menggunakan media-media yang lebih seru, otomatis orang yang menerima informasi itu akan lebih mudah mencernanya atau memahaminya. Terus ada lagi itu perbedaan antara tasawuf tradisional dan neosufisme. Kalau fitur tasawuf tradisional itu lebih secara amaliyahnya itu menekankan pada praktik spiritual atau tarekat, sedangkan neosufisme itu pada universalisme, etika sosial, dan dialog antaragama. Kalau dipandang dari metode zikirnya, fitur tasawuf tradisional itu menggunakan wirid, muraqabah, bimbingan mursyid. Kalau neosufisme itu lebih ke refleksi diri atau tentang memahami diri sendiri dulu, terus pendekatan psikologisnya dan juga dialognya. Kalau konteks pesantren tasawuf itu tradisional lebih menekankan komunitas tarekat, sedangkan neosufisme itu pada masyarakat modern, lintas agama dan budaya-budayanya. Kalau dilihat dari bahasa, fitur tasawuf tradisional itu menggunakan bahasa lokal, Arab klasik. Sedangkan neosufisme itu lebih menggunakan bahasa modern, universal, orientasi internalnya itu pemusatan diri itu lebih ke komunitas eksternal sosial dan universal. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ya teman-teman, kalau tasawuf di Indonesia itu telah mengalami evolusi yang dinamis dari bentuk tradisional yang kental atau sebuah adat-adat tradisional yang sangat mengental dengan budaya lokal hingga bentuk kontemporer atau modern, bentuk lebih modern yang lebih universal dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hadirlah sebutan neosufisme sebagai upaya untuk memperbarui ajaran tasawuf tradisional atau ajaran tasawuf terdahulu agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman modern. Karena semakin nambahnya tahun atau itu akan semakin berkembang gitu, terutama dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis. Meskipun berbeda pendekatan, baik tasawuf tradisional maupun neosufisme itu sama-sama memiliki tujuan yang sama atau memiliki tujuan yang satu, yaitu bertujuan untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman, penjelasan dari saya tentang bab 11 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman kalau penjelasan saya terlalu cepat, saya mohon maaf juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Dadah.